Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, bertemu lagi kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Kita memasuki bab yang ketiga, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum lebih jauh kita mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul, Bapak ingin bertanya kepada kalian semuanya, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani maupun rohani, kuat iman maupun Islamnya, sehingga kalian bisa tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban selaku umat Islam, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya kalian bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban selaku anak kepada orang tua, membantu, dan seterusnya. Baik, kita langsung saja, kita akan membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, bicara tentang masalah iman ini, kita tentunya akan mempelajari tentang rukun iman. Rukun iman jumlahnya ada 6. Kita semua tahu. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasulnya Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar Tuhan yang baik maupun yang buruk. Nah, sehingga bisa kita ketahui bahwa iman kepada adanya Nabi dan Rasul berarti termasuk bagian dari rukun iman yang keempat. Nah, kemudian bagaimana kita ini beriman kepada Nabi dan Rasul sedangkan kita belum pernah berjumpa dengan Nabi dan Rasul? Tentunya kalau kita iman kepada Nabi dan Rasul, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengutus Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama yang benar kepada umatnya. Nah, sedangkan kita yang menjadi Nabi dan Rasul kita adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, berarti kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus baginda Rasulullah SAW yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada seluruh umat Islam, termasuk kita. Kemudian kita diperintah untuk mentaati dan melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Itulah yang disebut dengan iman kepada Rasul. Dalam hal ini ada dua ungkapan yang tentunya kita harus pahami. Ada Nabi, ada Rasul. Nabi dan Rasul ini dua ungkapan yang ada kesamaan, tentunya juga ada perbedaan-perbedaan. Sekarang kita bicara tentang Nabi. Pengertian daripada Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah, namun tidak berkewajiban menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Kalau Rasul, laki-laki pilihan Allah, menerima wahyu dari Allah, tapi berkewajiban menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Contoh, kita dengar ada namanya Nabi Khidir misalnya. Ini hidup semasa dengan baginda Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Khidir ini nabi, tapi bukan Rasul. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah, tapi tidak berkewajiban menyampaikan wahyu yang didapat dari Allah itu disampaikan kepada umatnya. Tidak wajib. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau Rasul, beliau menerima wahyu dari Allah, kemudian berkewajiban menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Contoh, Rasulullah menerima wahyu yang pertama berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Kemudian setelah itu Nabi sampaikan kepada umatnya. Berarti Rasulullah SAW itu disebut dengan Rasul. Dan dalam hal ini antara Nabi dan Rasul punya persamaan, namun juga ada perbedaan. Sekarang kalau kita bicara masalah persamaannya, antara Nabi dan Rasul ini sama-sama laki-laki pilihan Allah.
Jadi bisa dipahami bahwasanya nabi dan rasul itu pasti laki-laki, tidak ada ceritanya nabi atau rasul itu perempuan. Kemudian yang kedua, sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah. Nabi mendapatkan wahyu, rasul juga mendapatkan wahyu. Kemudian persamaannya lagi antara nabi dan rasul ini masing-masing dibekali oleh Allah dengan sifat maksum. Apa itu maksum? Maksum itu artinya dijaga, dipelihara dari melakukan perbuatan dosa. Nabi dan Rasul itu diproteksi oleh Allah sehingga Nabi dan Rasul itu tidak melakukan perbuatan dosa karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi dan Rasul ini sama-sama mendapatkan mukjizat dari Allah, kejadian luar biasa yang hanya Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul. Kita tahu Nabi Muhammad SAW mukjizat terbesarnya adalah Al-Quranul Karim. Ini mukjizat, kejadian luar biasa, termasuk bisa membelah bulan, kemudian bisa mengalir air di sela-sela jarinya. Ini baginda Rasulullah SAW itu mukjizat. Nabi juga punya mukjizat seperti Nabiullah Khidir alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengerti apa yang bakal terjadi sehingga ketika perjalanan dengan Nabi Musa ada beberapa kisah yang tertulis di dalam Al-Quran surah Kahfi, itu termasuk bagian dari mukjizat, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Kemudian persamaannya sama-sama mengesahkan Allah. Nabi dan rasul punya misi yang sama, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang perbedaannya kalau nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua perbedaannya, kalau nabi ini tidak wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umatnya, tidak wajib. Tapi kalau rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Namun demikian, walaupun nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, bukan berarti nabi tidak berkewajiban untuk berdakwah. Nabi tetap wajib berdakwah. Jangankan nabi, kita yang bukan nabi tetap berkewajiban untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran. Dakwah tentunya mengajak kepada kebaikan, itu sudah disebut dengan dakwah. Kemudian perbedaan yang ketiga, Nabi tidak punya sifat tabligh, sementara Rasul mempunyai sifat tabligh. Tadi sudah disampaikan, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ini persamaan dan perbedaannya. Nah kemudian bagaimana wujud kita beriman kepada Nabi dan Rasul, sedangkan kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi dan Rasul. Untuk mewujudkan keimanan kita kepada Nabi dan Rasul itu bisa dengan melakukan dua cara. Cara yang pertama adalah kita harus mentaati ajaran-ajaran yang dibawa dan disampaikan oleh para rasul kepada umatnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran-ajarannya kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada para tabiin, tabiin kepada tabiin, kemudian langsung kepada bawahannya sampai kepada kita. Berarti apa yang kita dapatkan saat ini pada hakikatnya ini sumbernya berasal dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mentaatinya. Perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa. Ini merupakan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya, sehingga kita mentaatinya dan melaksanakannya. Kemudian yang kedua, dengan cara kita harus meneladani, suri tauladan, contoh-contoh yang baik yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi, sehingga kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Contoh Nabi Muhammad itu ucapannya santun. Kita juga harus mempunyai sikap mencontoh apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Nabi itu penyayang, baik kepada sesama manusia ataupun kepada binatang, penyayang. Nabi itu gak pernah bohong, kita juga harus berusaha untuk jujur, tidak pernah bohong, dan seterusnya. Ini dalam rangka mencontoh apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah, dan juga kita mengamalkan ajaran-ajarannya. Ini bentuk kita meyakini, mempercayai adanya Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi ini jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang tahu pasti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasul yang wajib kita ketahui hanya ada 25 Nabi dan Rasul. Kalau biasa kita nyanyikan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh,
Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa khatimu akhirul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ini 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Karena 25 nama-nama yang kita ketahui ini nama-namanya yang tertera di dalam Al-Quran. Maka kalian harus hafal nama-nama Nabi dari mulai Nabi Adam sampai baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi yang pertama sekaligus manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam ini diciptakan pertama kali termasuk manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia pertama. Kemudian Nabi Adam punya keturunan sampai kepada kita sekalian. Nah, kemudian Allah menjadikan Nabi dan Rasul ini sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin di muka bumi ini yang ngatur dunia dan seisinya ini adalah para nabi. Makanya baginda Rasulullah SAW diutus menyampaikan kebenaran, dakwah. Kemudian ini untuk ngatur alam semesta ini biar stabil, biar berjalan pada rel yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai khalifah, sebagai pemimpin, tentunya yang mengajarkan kepada umat manusia ini menuju kepada jalan yang benar. Nah, kemudian di antara 25 rasul yang wajib kita ketahui itu ada 5 yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ulul itu mempunyai, azmi itu ketabahan dan kesabaran yang luar biasa di dalam berdakwah. Nah, siapa nabi yang mendapatkan julukan ulul azmi itu? Ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW yang biasa kita singkat dengan Nimin. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ada 5 rasul yang mendapat julukan ulul azmi. Nah, kemudian nabi dan rasul itu punya sifat wajib yang jumlahnya ada 4, sifat mustahil yang jumlahnya ada 4, dan sifat jaiz yang jumlahnya ada 1. Apa sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahilnya? Biasa kita kalau menghafalkan begini. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Siddiq artinya benar, tabligh menyampaikan, amanah dipercaya, dan fatonah cerdas. Nah, yang mustahil bagi Rasul ada 4. Kidib artinya dusta, kitman menyembunyikan, khianat berkhianat, dan baladah bodoh. Nah, ini ada 4 sifat wajib, ada 4 sifat mustahil. Ada lagi 1 sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Al-a'radul basyariyah, bersifat seperti manusia biasa. Nabi dan Rasul itu seperti manusia biasa. Kalau kita manusia biasa makan, Rasul juga makan. Manusia biasa itu butuh tidur, Rasul juga butuh tidur. Manusia biasa menikah punya keluarga, Rasul juga menikah punya keluarga. Itu sifat jaiz, boleh dilakukan oleh seorang rasul, seorang nabi, dan itu tidak akan mengurangi pangkatnya sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang ada 4 tadi, 1 siddiq. Rasul itu pasti benar, apa yang dikatakan benar, perilakunya benar. Jadi mustahil Rasul itu kidib, artinya dusta. Gak pernah Rasul itu berkata dusta. Tindakannya itu tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, selalu benar. Kemudian yang kedua, amanah. Rasul itu dapat dipercaya. Apa yang disampaikan itu pasti dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Jadi mustahil Rasul itu bersifat khianat, artinya berkhianat. Tidak mungkin Rasul itu menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkhianat. Kemudian yang ketiga, Rasul itu punya sifat tabligh, menyampaikan apa yang didapat dari Allah berupa wahyu, disampaikan semuanya kepada umatnya. Maka mustahil Rasul bersifat kitman, artinya menyembunyikan. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, Rasul wajib bersifat fatonah, artinya cerdas dalam berdakwah, cerdas, punya strategi yang sangat cerdas. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu menjadi panglima perang, mengatur strategi perang, sangat cerdas sekali. Sehingga mustahil Rasul itu mempunyai sifat baladah yang artinya bodoh. Ini tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Selanjutnya
Anak-anak bisa membaca buku, materi yang ada, dan kemudian nanti anak-anak bisa mengerjakan latihan yang ada pada link di Google Form, tugas-tugas untuk kalian kerjakan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Ada kurang dan lebih Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.